Ya, dan pagi ini kita akan kembali terhubung dengan koresponden CNN Indonesia di Lumajang, Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pasca erupsi. Ya, selamat pagi Miftah. Bagaimana kondisi di sana terutama evakuasi warga bisa Anda laporkan? Ya, Bram dan Farhanisa, proses evakuasi ini untuk dua hal ya. Yang pertama untuk korban yang dilaporkan hilang dan meninggal dunia, dan yang kedua untuk warga yang masih sampai hari ini memilih bertahan di rumah mereka meskipun wilayah rumah mereka memiliki potensi yang cukup berbahaya ketika terjadi erupsi kembali. Nah, untuk proses pencarian korban meninggal ini akan dilanjutkan hari ini karena kemarin sejak siang itu kawasan di dua kecamatan yaitu di Candipuro dan juga Pronojiwo diguyur hujan lebat, terutama di Candipuro. Sampai pagi ini hujan masih cukup rintik sehingga proses evakuasi ini sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Kita berharap hujan berhenti dan proses pencarian bisa dilanjutkan, tentu saja dengan pertimbangan keamanan dari tim evakuator. 3 lokasi yang akan disasar oleh tim evakuator adalah pertama di Kecamatan Pronojiwo, tepatnya di Curah Kobokan, dan juga di Candipuro, yaitu di wilayah Kampung Renteng dan juga Kajar Kuning yang merupakan wilayah terbanyak ditemukan korban yang jumlahnya hari ini sudah dipastikan ada 14 orang dilaporkan meninggal dan sudah dievakuasi. Proses pencarian akan dibagi beberapa tim dan lebih dari 90 orang akan melakukan pencarian menyusuri 2 tempat, yaitu lokasi pemukiman dan juga lokasi tambang pasir yang beberapa hari yang lalu sampai kemarin misalnya ada laporan beberapa jenazah ditemukan namun belum berhasil dievakuasi karena faktor keamanan. Mengingat kemarin sampai hanya siang proses pencarian dihentikan karena adanya hujan di wilayah hulu, sehingga ini dikhawatirkan kalau hujan dengan intensitas bahkan sedang di wilayah hulu ini akan berdampak pada wilayah hilir, tepatnya di lokasi tim pencari yang akan melakukan pencarian korban dan juga evakuasi. Untuk pengungsi sampai hari ini untuk makanan, Bram dan Farhanisa, mereka mengaku sudah tercukupi. Mereka juga berharap sebenarnya bukan hanya soal makanan, tapi pertama yang paling penting bagi mereka adalah matras, kemudian jaket atau juga selimut untuk menghangatkan mereka. Malam hari kemarin saya mengamati di lokasi pengungsian memang cukup dingin, terutama untuk para lansia dan anak-anak yang tentu saja mereka tidur hanya beralaskan tikar bahkan kardus bekas, sehingga ini sangat berbahaya ketika untuk waktu yang lama mereka terpapar dengan dinginnya ubin tempat mereka mengungsi, dan juga suhu udara di kawasan pegunungan ini juga cukup dingin, sehingga mereka berharap ada bantuan berupa mantel dan juga matras yang tebal sehingga mereka bisa mengamankan tubuh mereka dari dinginnya suhu udara. Ya, lalu Miftah, terakhir ada berapa kira-kira personil yang diterjunkan untuk proses evakuasi yang saat ini seperti laporan Anda masih terus berlangsung? Untuk pencarian korban yang dilaporkan hilang dan meninggal dunia di 4 titik itu melibatkan lebih dari 90 yang terdata, bahkan juga ini akan ditambah para relawan dan warga yang ditunjuk sebagai penunjuk jalan. Begitu Farhanisa. Baik, terima kasih atas laporan Anda Miftah Farid yang melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih.